Oh, ini ada Garcia masuk. Oke, dari nomor 2 ya. Nih, ini layar saya terlihat ya. Ya, Pak. Oke, di nomor 2 ini ya. Jadi soalnya dulu, baca dulu deh soalnya ya. Ada unsur X, kemudian dia punya proton 30, punya neutron 50 dan elektronnya 25. Oke. Nah, ditanya ini kemungkinan elektron unsur X ini berada pada nilai bilangan kuantum berapa ya? Opsi jawaban A sampai E ini ya, kan ada N, ada L, ada M, ada S. Itu bilangan kuantum ya. Bagi yang baru masuk ini Mister bikin khusus ya untuk apa ya? Nanti sekalian Mister mau record ya. Jadi jangan berkecil hati, nanti ada waktunya ya. Bagi yang baru masuk silakan bergabung aja ya. Nah, ini yang kamu lakukan ya. Kamu harus tahu dulu cara membuat konfigurasi seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Untuk membuat seperti ini kamu harus tahu konfigurasinya ya. Oke, Mister sudah jelaskan di sini. Ini adalah apa ya? Ini Mister coba identifikasikan ya. Nilai X-nya itu ada proton 30, neutron 55, elektron 25. Nah, yang kamu buat konfigurasi itu jumlah elektronnya ya, yang 25. Elektron saja, bukan proton, tapi elektron. Nah, namanya aja konfigurasi elektron. Nah, setelah itu kamu buat konfigurasinya. Ya, konfigurasinya berapa? Dengan jumlah 25. Jumlahnya itu berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 sampai dapat 3d5. Nah, di sini kalian kebanyakan salah. Ya. Kalian ambil bagian 3d5. Ini yang kalian ambil. Ternyata kalian harus susun dulu dia, ya. Urutkan per kulit. Ya, kulit yang pertama misalkan, yang pertama 1, ya kulit pertama. Baru kulit kedua itu ada 2 nih, ada 2S sama 2P. Baru ada kulit ketiga itu ada 3S, 3P sama 3D. Baru setelah itu kulit terakhirnya apa? Kulit S, ya, kulit keempat, ya. Berarti ini yang kamu bikin bilangan kuantumnya berapa, ya. Nah, kalau kamu cari ini, kalau ini yang kamu cari tadi, jawabannya itu pasti bagian C, ya, sama seperti punya Levani, ya, bagian C jawabannya. Tapi ini salah. Kenapa salah? Karena konfigurasi terakhirnya itu adalah si S4 yang kulit terakhir, yang kulit paling besar, ya, kulit keempat yang kita ambil. Oke, ngerti Levani? Di mana letak kesalahannya? Halo Levani. Belum diurutkan per kulitnya. Ya, diurutkan per kulitnya. Oke, tunggu sebentar. Admit. Oke. Jadi urutkan per kulitnya. Nah, setelah dapat ini, baru kamu masuk ke bilangan kuantumnya. Di sini. Nah, kamu ubah ke bilangan kuantum. Apa tadi dia? Kulit yang terakhirnya 4s2. Ya. Nah, bilangan kuantum. Nah, ini yang perlu kamu cari, ya. Bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spins, ya. Nah, bilangan kuantum utama yang N ini, ya, ada dari sini langsung kita bisa menentukan dari yang 4S. Berarti ini langsung N-nya, ya. Oh, Mister sudah tulis di sini ya. Ini ya. 4S ini. Berarti ini N-nya, ya, yang 4. N ini sama dengan 4, ya. Nah, kalau yang L, ini bilangan kuantum azimut, ini ada ketentuannya. Kalau ini kan yang 4S, ya.
S ini disebut dengan orbital, ya. Orbital. Ini orbital, ya. Nah, orbital ini ada 4. Ada orbital S, P, D, dan F. Nah, kalau misalnya orbitalnya S, L-nya itu 0. Ya. Kalau misalkan Mister bikin kayak gini, kulit terakhirnya itu adalah 3D. Nah, L-nya berapa? Coba. L-nya berapa? 2, Mister. Berapa? 2 ya. 2. Oke, bisa ya. Kalau misalkan 4F, berarti L-nya berapa? L-nya berapa? 3. 3 ya. Jadi nilai L di sini ya, nilai L ini berarti nilai orbital. Kalau misalnya orbitalnya S berarti L-nya itu 0 ya. Makanya di sini L sama dengan 0. Oke. Bisa ya? Oke, bisa hapus dulu deh. Oke, setelah itu gimana caranya menentukan M-nya? Nah, orbital S ya, Mister punya istilah dia punya kamar 1 ya. Orbital S dia punya kamar 1. Oke, segini. Orbital S dia punya kamar 1 ya. Kalau orbital B dia punya kamar 3. Ya, ini namanya kalau bahasa kimianya subkulit ya. Tapi Mister biar lebih jelas kasih kamar saja ya. Kalau orbital D dia punya kamar berapa? Ada yang tahu? 5. 5, good ya. 1, 2, 3, 5 ya. Nah, kalau orbital F dia punya kamar berapa? 8. Salah. Tuh 7. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada punya 7. Makanya F itu ya, berarti kalau masing-masing kamar ini hanya boleh diisi 2 orang. Ya, 2 orang ini sama istilahnya 2 elektron. Ya, hanya bisa diisi 2 elektron. Gitu. Nah, cara pengisiannya ya, cara pengisian orbital ini harus dimulai dari arah ke atas. Tanda panah ke atas dulu nih. Misalkan kita isi dulu ke atas dulu semua sampai ke sini, baru tanda ke bawah. Gitu ya. Sama juga ini, ke atas dulu baru ke bawah, ya. Nah, di sini kita punya apa ini? Kita punya si S tadi kan cuman 1 kamar nih. Berarti hanya boleh diisi elektron sebanyak 2. Berarti kita mulai dari atas baru ke bawah, ya. Kita mulai atas dulu, atas baru bawah. Nah, berarti sudah ada 2 elektron. Nah, kalau misalkan dia mengarah ke bawah, maka nilai S-nya ini negatif. Ya, kalau dia mengarah ke bawah. Kalau dia mengarah ke atas, ya plus setengah. Ya, bisa ya. Jadi ini jawabannya. Ya, nilai bilangan kuantumnya itu 400 min setengah. Bisa ya? Bisa ya, Levani ya? Kenapa jawabannya nomor 2 itu bagian A? Bisa ya? Mister, Ya, silakan bertanya. kenapa M0? Kenapa Yang M-nya sama dengan 0. M? M atau L? M, bukan L. M. M. Oke. M itu ya, kalau untuk S dia punya kotak 1, berarti dia nanti ini kotak 0. Nah, kalau untuk si P, dia mulai kotaknya itu dari -1, baru 0, baru +1. Ya. M ini ya menunjukkan di mana elektron berada paling terakhir, di kamar berapa. Ya, ini kan kamar 0, dia cuma punya kamar 1. Bukan 1 ini, tapi 0 ya kalau untuk S. Nah,
Kalau P dia punya kamar 3 toh. Nah, kamarnya itu kamar yang pertama kamar -1, baru kamar 0, baru kamar +1. Nah, kalau kamar D berarti ini mulai dari kamar -2, baru -1, baru 0, baru kamar +1, baru kamar +2. Ya, itu kalau D. Nah, jadi M itu menandakan elektron terakhirnya itu berhenti di kamar berapa. Nah, kalau di S kan pasti di kamar 0 dong. Kan cuma satu kamar. Gitu. Makanya di sini M-nya itu sama dengan 0. Bisa ya? Bisa ya? Iya, Mister. Bisa. Oke. Mister kasih contoh ya. Silakan kamu cari ini. Ya, dia punya bilangan kuantum nanti berapa ya? 3D4. Ayo silakan cari semuanya. N-nya berapa? L-nya berapa? M-nya berapa? Sama S-nya berapa? Yuk, cari. Tiga D4. Ini kalian sedang cari toh? Iya, Mister. Memastikan. Ada yang sudah dapat? Saya Mister. Berapa? Saya Mister. Oke, 3D4. Jangan. Berapa? Berapa? Mister, kecil suaranya. Teriak Mister. Berapa nilainya? N-nya 3. Nya 3, oke. L-nya L-nya 2. 2, oke. M-nya M-nya 1. M-nya +1 atau gimana ini? Iya. +1. S-nya S-nya +1/2. ada yang dapat berbeda dari Eca nilainya? Sama Mister. Sama ya? Felix, bisa Felix? Coba Pak dijelaskan Pak, kenapa bisa Pak? Beda Oke. saya, Bos. Apa dapat berapa ini? Siapa yang beda? Saya Cecil. Silakan Cecil, dapat berapa Cecil? Saya bedanya di M-nya itu saya -1. -1. Oke. Oke, saya ulang ya. Nah, dari sini yang 3D4 ini ya, yang 3-nya ini toh, 3 ini N. Betul? Ini N. Nah, kalau D berarti tadi ada ketentuan toh, kalau S L-nya itu 0, kalau B L-nya itu 1, kalau D dia 2, kalau F sama dengan 3. Nah, makanya L di sini sama dengan 2 ya. Oke. Yang M ya. Yang M berarti kita lihat dulu nih orbital apa dia ini? Orbital D. Berarti dia punya kamar ada kamar berapa? D. 5. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, isi. Ada berapa yang mau diisi ke kamar ini? Ada 4 nih. Ada 4 ini, ada 4 ini, ada 4 elektron. Nah, isi yang paling atas dulu. 1, 2, masing-masing kamar dulu harus ada 1 orang. Berarti ada sampai sini nih. Oke.
Nah, ini kamar berapa ini? Ini kamar minus 2. Kamar minus 2, kamar minus 1, ini kamar 0, ini kamar plus 1. Ini baru kamar plus 2. Nah, makanya elektronnya berhenti di mana? Di kamar plus 1. Ya, makanya M-nya di sini plus 1. Ya. Nah, kalau dia mengarah ke atas, ya kan dia mengarah ke atas dulu. Kita isi yang mengarah ke atas dulu. Nah, dia mengarah ke atas, berhenti di situ, berarti nilai S-nya plus setengah. Oke, ngerti ya? Mengerti. Oke. Bisa ya? Bisa toh? Satu soal lagi, Pak. Oke, satu soal. Gimana ini maksudnya, Felix? Silakan kerjakan soal yang lain dulu. Nanti saya cari contoh soal ini, saya kirim lagi nanti, ya. Contoh soal yang ada masih bahas tentang ini. Silakan kerjakan nomor yang lain dulu, ya. Nanti saya bikin pembahasannya, ya. Semuanya juga begitu. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya, ya. Nanti saya kirim videonya bagi teman-temanmu. Tuhan Yesus memberkati. Sudah boleh keluar. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Mister, Oke. Kenapa, Levani? kan tadi terakhir berakhir di apa tadi? Yang 4S2 itu tuh, Mister. Iya. Kalau nanti misalnya mau tentukan golongannya pakai yang 3D5 atau 4S2? Nah, yang golongannya kita lihat ya. Kan belum ya, oke. Yang untuk si berarti tinggal kamu yang sisa ini ya. Oke, saya screen dulu. Oke, share screen dulu lagi. Ini deh. Nah, kalau yang untuk golongannya ya, golongan itu kita bisa tentukan dari kulit terakhir. Betul yang kamu bilang, ya. Tapi kita harus lihat dulu, ya. Golongan itu kita lihat dari kenapa ini nggak bisa? Oke. Kalau yang golongan itu, ya kita lihat dari apa yang terakhir. Misalkan apakah S, kan biasanya itu ada S, kemudian ada yang S sama P diikuti dengan P, ada yang diikuti dengan S sama D, ada yang diikuti dengan S sama F. Ya, biasanya begini, nah, untuk menentukan golongan. Nah, kalau di yang terakhirnya itu, misalkan terakhirnya ada 4S, berarti kita ambil ini. Kalau misalnya, kita juga harus lihat, kalau untuk menentukan golongan itu nanti, ada yang diikutin langsung, ada S, ada P. Ya, sebelum P ada S dulu. Berarti kita harus ambil dua-dua ini nanti. Ya. Jadi ini untuk menentukan golongan, ada ketentuan seperti ini. Ya. Kalau yang contoh yang tadi kita pakai yang 4S sama 3D. Ya. Kalau yang contoh yang tadi toh ada 3D5 dulu, ada 3D5 sama ada 4S2 toh. Betul? Iya, Mister. Iya. Nah, kita ini dua karena ini ada ketentuannya. Kita harus ambil dua-duanya, S sama D. Itu makanya dia golongan 7. Golongan 7 ya. Golongan 7. Bisa ya? Itu kalau menentukan golongan. Oke. Ngerti ya? Coba cari soal yang lain nanti tanyain lagi ya. Semangat ya. Terima kasih dulu atas inisiatifnya. Iya, Mister. Terima kasih, Mister. Sama-sama.